Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya pada Y2 Framework, yaitu tentang displaying data. Nah, kali ini kita akan mengerjakan soal latihan yang ada pada modul berikut ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Gunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online kita. Oke, kalau kita ingat pada advanced template yaitu MyMart. Nah, di sini kita bisa mengakses MyMart/frontend/website/index, yaitu untuk mengakses halaman depan. Nah, berarti untuk mengakses halaman depan kita bisa ke controller, ke front end, kemudian controller. Di sini ada site controller. Oke. Nah, untuk menggunakan pagination sebenarnya sudah ada di dalam modulnya, atau bisa langsung ke webnya sebenarnya. Nah, di sini ada pagination ya. Oke, agar lebih cepat kita copy saja semuanya. Kita copy, kita paste di dalam action index ya, karena tadi halaman depannya yaitu site controller set, kemudian view-nya index. Oke, kita copy di sini. Kita rapikan. Oke, di sini untuk yang model itemnya ini sementara kita tidak perlukan, kita bisa komentari saja atau bisa dihapus juga. Nah, di sini artikel ini berarti kita ganti untuk modelnya yaitu item ya. Oke, sudah. Nah, di sini ada total count-nya. Total count-nya itu nanti untuk menghitung jumlah elemen pada array atau pada database-nya. Total count. Nah, di sini. Nah, kemudian pack size ini dia digunakan untuk menampilkan jumlah data per halamannya. Misalnya di sini saya buat 6. Oke, sudah ya di situ. Ini kita rapikan. Oke. Nah, di sini berarti untuk yang ini kita hapus saja. Oke, di sini modelnya ini berarti untuk ini kita ganti model ya. Model ini kita ganti model. Oke, sudah ya di sini. Jadi dia agar mengirimkan nantinya ke dalam view index ini. Jadi dia itu diambil dari sini. Oke. Selanjutnya kita akan juga kirimkan untuk kategorinya nanti. Berarti untuk membuat kategori berarti kategoris, kita buat variabel kategoris, kemudian di sini bisa item kategori titik 2, kemudian find all. Oke, selanjutnya di sini kita bisa kirimkan. Nah, di sini akan ada error ya. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian import all class. Nah, di sini kita pilih yang front end ya. Oke, sudah tidak ada error. Kita bisa kirimkan berarti kategoris di sini sama dengan lebih besar dari, berarti kita ambil dari sini. Kita copy saja ini, kita paste di sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita kirimkan juga package-nya ini ya. Oke, berarti kita bisa kirimkan package sama dengan lebih besar dari, kita ambil dari sini. Oke, sudah. Nah, di situ ada error. Nah, di sini kurang koma. Oke, ini sudah. Berarti kita bisa ke view index ya, berarti ke view, kemudian site, kemudian index. Nah, kita akan buat untuk pagination-nya di sini. Oke, kita bisa lihat lagi dokumentasinya di sini. Untuk for each-nya ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya ya. Berarti kita tinggal lakukan ini ya.
seperti ini. Kita copy saja, kita copy, kemudian di sini kita bisa scroll di paling bawah di sini. Kita buka tag PHP, echo sama dengan, berarti di sini kita hapus untuk yang ininya. Oke, ini kita hapus. Oke, nah ini ya, jadi link packer, jadi dia itu nanti akan menuju ke link halaman selanjutnya. Oke, tadi itu, nah di sini kita sudah set per halamannya itu 6. Oke, kita coba tampilkan. Nah, di sini sepertinya ada error item ya. Jadi di situ ada item. Kalau kita lihat, nah model item, nah model itemnya ini kita hapus saja. Jadi model as product ya. For each model as product. Oke, save. Coba kita refresh. Oke, sudah. Di sini sudah tidak ada error, dan di sini dia tampil menjadi per halaman itu 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, di sini tapi pagination-nya itu masih seperti ini ya. Kita tidak ingin seperti itu. Caranya kita bisa, nah di sini ini kita hapus saja. Nah, di sini pasti akan error ya. Nah, oke, kita klik kanan, import all class. Kita pilih. Nah, di sini yang punyanya Bootstrap. Jadi i/bootstrap 4 link packer. Nah, oke, kita pilih. Nah, di sini akan menambahkan di paling atas ya, use bootstrap link packer. Oke. Kita save. Oke. Kita enter. Kita refresh. Oke, di sini masih ada error. Nah, the use statement with non component name i ya. Oke, jadi dia itu error di atasnya ini ya, use. Nah, ini dia error di sini. Oke, kita hapus ini saja. Kita save lagi. Kita refresh. Seharusnya dia sudah tidak error. Nah, dia sudah tidak error. Oke. Nah, di sini kita kasih BR. BR. Oke, kita save, kita coba refresh lagi. Oke, di sini sudah ada jarak. Sekarang kita coba cek, kita pilih halaman kedua. Oke, di sini sudah beda lagi ya. Kemudian kita pilih 3. Nah, dia sudah beda lagi. Oke. Nah, untuk pagination pada soal pertama kita sudah selesaikan. Sekarang kita akan tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategorinya. Oke, berarti yang akan kita lakukan adalah kita buat dulu untuk dropdownnya ya. Jadi nanti kita akan buat misalnya setiap produk berdasarkan kategorinya. Jadi kita akan buat untuk drop down menu. Oke. Di sini kita bisa buat oke, berarti kita bisa buat yang pertama yaitu form, aktif formnya. Oke, kita buat PHP $form, kemudian sama dengan active form, sama dengan kemudian begin. Kemudian di sini kita bisa gunakan actionnya kita bisa gunakan URL
titik 2.2 to, kemudian kita bisa karena di sini nanti kita akan arahkan dia itu ke halaman untuk memfilter datanya ya. Jadi di dalam set ini berarti set kemudian filter ya. Jadi nanti kita akan buat view-nya untuk filternya ini. Oke, sudah. Di sini ada error. Nah, kita klik kanan, import all class. Nah, di sini kita pilih yang bootstrap ya, agar nantinya lebih rapi untuk tampilannya. Oke, di sini ada helper URL. Oke, sudah. Di sini ada error. Nah, to itu dia function ya, jadi dia itu kita tambahkan di sini ini. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan untuk metodenya. Metode kita gunakan get ya, jadi tidak perlu post, jadi nanti akan mengirimkan melalui URL nya ya. Oke, get. Oke, sudah. Oke, kita akhiri dulu di sini. Kalau active from berarti PHP, berarti di sini kita bisa active from titik 2.2 n. Oke, kita buat untuk dropdownnya. Berarti yang pertama yaitu ada option ya, berarti kita buat select dulu, select. Oke, name-nya itu kita buat kategori, ID-nya kita tidak perlukan. Ini tidak perlukan. Kemudian kita yang kedua yaitu optionnya value-nya itu kita buat 0 dulu. Jadi dia itu otomatis nanti kalau dia tidak memilihnya, misalnya di sini select kategori, oke. Selanjutnya di sini kita tutup optionnya lagi, value-nya kita kosongi. Kemudian di sini di dalamnya kita buat untuk jadi dia akan melooping untuk kategori-kategorinya ya. Jadi kan di sini ada banyak kategori ya. Kayak kita ke item kategori sebelumnya sudah kita buat ya untuk ini. Nah, jadi item ini dia sudah berelasi dengan item kategori ya. Jadi nanti tinggal kita pakai saja. Nah, jadi ada name-nya, ada makanan, minuman, pakaian, dan juga banyak lagi ya. Oke, berarti di sini kita bisa caranya untuk menampilkannya. Kita buka tag PHP terlebih dahulu, PHP for each kita bisa, karena tadi kategori ya berarti $categories as kita buat misalnya $data. Kemudian kita akhiri PHP and for each ya, and for each. Di sini ada error ya. Nah, sudah hilang ya errornya. Oke, optionnya, kemudian option di sini value-nya kita buat berarti PHP, kita buat tag PHP terlebih dahulu. Kita cut, kita masukkan di sini. Kita hapus PHP-nya menjadi sama dengan ya PHP echo. Kemudian nah di situ kita bisa
Nah, di sini data s data berarti dolar data kemudian ID. Oke, di sini kita paste lagi PHP, kita ganti sama dengan kemudian dolar data kemudian apa? Nah, di sini name ya, seharusnya name. Oke, berarti name. Oke, sudah kita rapikan. Oke, sudah. Coba kita cek, kita refresh. Nah, di sini error lagi ya. Di sini di paling atas, nah dia muncul lagi. Kita hapus saja. Save. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Dia belum ada buttonnya. Oke, selanjutnya kita buat untuk buttonnya di dalam sini ya, di bawah optionnya kita buat untuk buttonnya itu kita buat kelasnya terlebih dahulu, div group. Di sini berarti kita bisa buka PHP echo HTML (2.2), kemudian untuk mensubmit button, untuk mensubmitnya ya berarti submit button. Oke. Nah, ini kalau di formnya di HTML itu sama saja submit ya, submit button ini. Oke. Selanjutnya kita bisa buat untuk submit buttonnya ini kita sedikit ubah nanti agar terlihat bagus. Nah, di sini kita kasih tulisan filter. Ini untuk ini terserah ya, misalnya submit juga bisa atau cari juga bisa. Nah, oke, untuk lebih jelasnya saya gunakan filter saja ya. Jadi kita akan filter berdasarkan kategorinya. Oke, selanjutnya kelasnya sama dengan lebih besar dari BTN. Kita buat primary. Ini bootstrap ya. Oke, kita coba cek. Oke. Nah, belum muncul. Oke, BTN primary submit button. Nah, di sini select-nya ya, dia di dalam select, kita cut saja. Oke, kita save lagi, kita coba refresh. Nah, di situ ada salah sepertinya. Nah, di sini ya. Di sini sepertinya dia ada salah. Nah, ini sama dengan. Oke, kita save, kita coba refresh. Oke, di sini sudah ada muncul filter. Oke, itu untuk formnya. Sekarang kita buat di dalam controllernya ya. Oke, berarti kita bisa ke dalam set controller ya. Kita buat untuk kemudian kita buat misalnya dolar ambil kategori sama dengan kemudian
i.2.2, kemudian $F, kemudian karena tadi dia itu untuk menangkap requestnya dari formnya tadi, berarti request. Kemudian kita bisa ambil untuk, karena tadi menggunakan metode get, berarti getnya berarti yang akan kita ambil adalah tadi kategori ID-nya ya. Ini dia ada kategori ID-nya. Oke, berarti kategori ID. Oke, selanjutnya yaitu misalnya kita buat $model sama dengan kita lakukan. Jadi kalau ID-nya tadi yang dikirimkan ada yang sama dengan yang ada di database ya, jadi ini. Jadi kalau ada tadi pilihannya ada yang sama dengan yang ada di database, maka nanti akan kita tampilkan. Berarti 2, berarti kita find where, berarti di sini kategori ID, berarti di sini kita ambil dari ini ya. Jadi tadi kita tangkap ya, ini kita tangkap untuk requestnya, kemudian kita cari berdasarkan tadi yang dikirimkan. Oke, nah di sini ya. Oke, di sini ini kita copy, ini kita taruh sini saja. Nah, oke. Oke, di sini kita bisa all ya, semuanya kita ambil. Oke, sudah. Oke, sudah. Kita kirimkan juga untuk kategorisnya. Kita copy saja ini. Kita paste di sini. Oke, berarti ini untuk item kategorinya. Kita juga kirimkan untuk yang itemnya juga ya. Itemnya juga di sini kita paste di sini juga. Oke, kita return. Ini kita copy dari sini saja. Nah, ini kita biarkan, yang ini juga kita biarkan. Nah, yang pax ini berarti kita ambilkan dari sini. Kita copy ini, kita paste di sini. Oke, nah ada error. Nah, salah ya di situ, bukan di situ, tapi di sini. Oke, di sini sudah ada error. Oke, kita kirimkan ke dalam filter. Oke, tadi yang ini berarti kita kirimkan ke set filter, berarti kita buat view baru, new file, filter.php. Oke, sudah, kita save. Nah, ini untuk filter .php ini kita isi dari index.php ini ya. Kita paste semua, jadi semuanya yang ada di sini kita paste di sini. Oke, kita save. Nah, di sini coba kita refresh ya. Nah, oke. Nah, apabila kita pilih berdasarkan makanan ya, misalnya kita filter. Nah, di sini akan muncul berdasarkan makanan ya. Nah, di sini untuk HP Xiaomi ini salah ya, karena di sini saya setting untuk HP Xiaomi itu
dia itu satu ya untuk kategori ID-nya, jadi dia masuk ke makanan. Oke, misalnya di sini saya pilih untuk yang minuman, filter. Nah, di sini muncul. Oke, dari sini kita sudah selesai untuk mengerjakan soal yang kedua, yaitu tambah fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.